Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati di sini ketua yayasan ya, ketua yayasan, rektor, dekan. Kalau Madura mungkin manggilnya Dek Faisal gitu, tapi kalau di Jawa jadi Mas, panggil Mas semua. Mas Faisal, terus Kak Prodi Matematik, dosen, semua dosen yang hadir, panitia dan juga mahasiswa yang hadir di sini, dan juga saya bawa teman 2 orang di belakang itu, mungkin ada yang berminat. Beliau S1-nya S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Malang, S2-nya Pendidikan Matematika di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang juga. Oke. Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, tadi kan disampaikan MC saya dosen matematika ya, dulu. Jadi saya lama di prodi matematik sekitar 13 tahun atau 15 tahun lah. 2 tahun pertama masih CPNS, masih belum apa-apain. 2005 sekretaris prodi, 2009 Kaprodi Matematik, 2013 Kaprodi lagi untuk periode kedua, 2017 gak boleh jabat Kaprodi lagi karena sudah 2 periode. Tapi setelah 2017 sempat ke LP2M di Kepala Pusat Studi Sains dan Teknologi. Tidak sampai setahun izin penyelenggaraan S2 Magister Pendidikan Matematika turun rebutan sakir. LP2M ingin sakir tetap di LP2M, pimpinan ingin sakir ke Kaprodi. Sakir ingin Kaprodinya orang lain, gitu kan. Saya tidak ingin jadi Kaprodi, karena di Kaprodi itu pengabdiannya hanya 1 prodi. Kalau saya di LP2M, manfaat saya itu se-UIN, gitu kan. Jadi saya melihat dari aspek kemanfaatan. Tapi karena pimpinan ingin saya ke Kaprodi Magister, saya kemudian tidak setahun di LP2M ke Magister. Di Magister 1 periode Kaprodi, terus 2000 berapa pemilihan lagi ya, lupa sudah ini. Saya belum profesor, tapi ciri-ciri profesor sudah punya, sudah mulai pikun sedikit. Yang penting ciri-cirinya dulu lah dimiliki. Profesornya belakang. Periode kedua menjabat Kaprodi Magister lagi, tetapi per Desember kemarin dengan pertimbangan banyak hal pimpinan, saya kemudian di rolling ke Tadris Matematik. Jadi saya sekarang Kaprodi Tadris Matematik, di rolling dengan yang Kaprodi Tadris Matematik ke Kaprodi Magister. Berarti posisi saya sekarang ada di Kaprodi Tadris Matematika Program Sarjana. Oke, itu pengenalannya. Terus Mas Faisal, waktu menghubungi saya itu saya sedang di kereta ya, atau sedang di mana lah? Kayaknya belum. Tapi saya pas, sebenarnya Sabtu itu bagus, Sabtu dulu itu keren lah waktu itu. Kalau terjadi Sabtu lalu, saya akan datang bersama anak dan istri, kan. Tapi kalau pas saya ke Semarang, saya minta Sabtu lagi ke Mas Faisal, di sini sudah libur, kan. Akhirnya cari-cari waktu, alhamdulillah Rebo itu pas, kan. Seandainya saya bilang Kamis, nanti saya milih apakah tetap Kamis ke sini atau yang ke Jakarta. Pasti yang sini yang kalah, karena Jakarta itu tugas negara. Alhamdulillah Allah menskenario dengan begitu lembut sehingga semua kegiatan terlaksana. Dalam waktu yang sok sibuk ya, kata Mas, sok sibuk banget. Sebenarnya pura-pura sibuk saja lah. Akhirnya slide saya itu agak gado-gado. Kok saya bilang Mas Faisal, ya pokoknya matematika Al-Quran lah, apa saja lah, termasuk nuzul Quran pun ya kita bahas, kan. Paling tidak materi kita nanti sampai jam 1 dini hari baru selesai. Loh, kan sambil mencari nuzul Lailatul Qadar ya.
sekalian sampai jam pukul 1. Jadi selesai dari sini langsung Qiyamul Lail. Kebetulan malam ganjil. Bukan. Sekarang malam berapa? Malam iya. Oke, kita bahas nanti itu, kita bahas nanti. Enggak, slide saya itu 59 slide. Saya kalau buat slide itu mesti saya hitung. Mesti saya pilih bilangan prima. Kalau enggak, pokoknya saya pilih 9 prima lah pokoknya. 59, kayaknya prima ya Pak ya? Ya kayaknya iyalah, nanti kita bahas lagi lah. Oke, kita bahas. Saya tadi sudah siap ini ingin berdiri, tapi kata Mas kameramen, Bapak gak boleh berdiri. Waduh. Jadi gak enak ini. Biasa saya itu mumet apa sih lah. Kemana-mana. Oke, baik. Tadi sudah dibaca oleh Bu MC, Ibu ya? Iyalah. Bukan. Catat masih ya, masih bukan Ibu. Saya sempat MI lagi di Mambaul Ulum Bata-Bata, tapi tidak tamat. Tetapi bermodal MI di Bata-Bata itu membuat modal saya untuk mempelajari matematika Al-Quran itu keren gitu kan. Apalagi kemudian mahasiswa sini yang mayoritas insya Allah pondok bedet sendiri ya, sehingga modalnya lebih kuat. Jadi saya masih ingat kalau ja'azah itu ja'firul ma'adin ma'adin pada tinto itu airihi zaitun fa'ilu masih sampai sekarang. Sona seluruh suwana ala wasni fa'ala udidul walifan ditaruh ke batar bitunya pasoro sona. Nah, masih yang begitu-begitu masih hafal lah, masih hafal. Tapi kalau alfiah belum hafal. Kalau imriti hanya lembar pertama, setelah itu gak ngafalkan lagi. Imriti, oke. Itu masa lalu. Tapi adik-adik mahasiswa ya, modal di pondok itu, ini punya modal besar ini sebenarnya adik-adik. Sudah punya modal agama di pondok, kemudian masuk di matematik. Insya Allah lebih keren dari saya nanti. Saya ini hanya santri kalong di Bata-Bata. Hanya santri kalong, habis maghrib sudah ke mana? Ke pondok sampai pukul 10 kalau nggak salah. Ngaji Kailani dan kedua ngaji apa ya? Kailani itu kan atasnya tasrif ya, insyaratus sarfiyah. Sama kayaknya alfiyah apa ya yang berikutnya itu. Ngaji itulah. Tapi dengan modal itu alhamdulillah saya kemudian lumayan. Oke, baik. Adik-adik, saya sebut adik-adik lah, bapak-bapak dianggap nggak ada dulu. Kita bicara nuzulul Quran. Topiknya nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Maka kita topiknya gak jauh-jauh dari Al-Quran dulu. Al-Quran itu nantang ya. Ya Allah sebenarnya yang nantang. Tapi kita sebut Al-Quran. Al-Quran itu nantang banget kepada manusia itu. Yang ini surat Al-Isra ayat 88. Al-Isra hafal saya itu. Biar agak sombong sedikit lah. Al-Isra saya hafal. Biar sombong enggak apa-apa lah. Pahalanya habis tak yakin enggak apa-apa lah, nanti buat lagi yang baru kalau habis. Katanya kalau ria kan habis. Enggak, saya ngobrol begitu itu biar adik-adik itu semangat gitu loh. Saya itu hafal tidak semua juz, tapi saya itu menghafalkan Al-Quran adik-adik baru saja mulai menghafalkan. Caranya keren. Ketika saya di mobil, saya nambah 1 ayat, 2 ayat atau 1 lembar. Jadi berangkat kampus atau pulang kampus itu saya menghafalnya. Kalau sedang di kantor kemudian senggang-senggang saya tak menghafal, meskipun sedang nyantai. Tapi begitu saya nyupir macet ya, kan Malang relatif macet jam kantor itu. Begitu macet lampu merah saya buka Quran saya, nambah 1 ayat, 2 ayat. Jadi sekarang sudah dapat. Saya memulainya dari surat pertama Al-Kahfi yang saya hajar duluan. Al-Kahfi selesai. Kok cepat Al-Kahfi hafal gitu kan? Langsung naik ke Maryam. Loh, kok hafal juga Maryam? Langsung Toha. Loh, Toha hafal juga kan? Loh, kalau begitu kan Al-Kahfi separuhnya juz 15. Kalau begitu mundur dulu lah ke Al-Isra. Al-Isra hafal. Al-Isra hafal, Al-Kahfi, Maryam, Toha. Cobalah sekalian deh. Ketanggung ini kayaknya. Tanggung. Jadi sekarang sudah mulai di surat Al-Anbiya, sudah lembar ketiga.
Tapi karena sibuk begini saya nggak nambah. Karena saya nambah itu hanya ketika nyupir, Mas Faisal. Dari rumah kampus atau kampus ke rumah itu saja. Nantilah anggaplah Mas Haidar yang nyupir, kemudian saya nambah ayat di perjalanan. Tidak. Saya menghafalnya hanya itu, dari kampus ke rumah atau rumah ke kampus. Selain itu tidak nambah. Dan alhamdulillah sudah dapat. Ya, ini cerita begini dianggap ria, ujub, terserah kan? Kalau saya bebas lah, hangus pahalanya terserah gitu kan. Nanti buat lagi yang baru kan gitu kan. Hanya memotivasi adik-adik kan? Mau memotivasi adik-adik. Oke, saya lanjutkan ini. Ini Al-Isra ayat 88. Bimithli hadzal Qur'an, yang serupa dengan Al-Qur'an ini, berarti satu Al-Qur'an penuh. Tapi tidak akan mampu. Layatu Nabi Mithli, tidak akan mampu manusia itu. Manusia dan jin ya, manusia dan jin. Okay. Akhirnya tantangan diturunkan. Diturunkan dari 114 surat turun cukup 10. Faktu bi asyri suwarin. Buatlah 10 surat dan panggillah yang sanggup membantu kalau mampu. Gak sanggup juga gak akan mampu. Turun lagi sekarang. Faktu bi surah. Datangkan 1 surat saja. Padahal Al-Quran itu ada 3 surat yang pendek. Ada 3 surat yang hanya 3 ayat. Al-Kausar, Al-Asri sama Al-Asr ya. Itu kan pendek, hanya 3 ayat. Apa gak sanggup sih membuat sekelas Inna a'toina Al-Kausar namanya? Apa gak sanggup kan? Sampai siapa? Musailamah Al-Kadzdzab, Ad-Dofati, Mad-Dofati, wa ma'adroka Mad-Dofati. Kodok, apa itu kodok? Kodok adalah kan begitu, menyaingi Al-Qari'ah. Nah, sastranya agak kena juga. Oke, gak kena. Ada rahasia apa sih? Sampai selevel Al-Kausar sajalah, yang paling pendek Al-Kausar. Kok manusia agak akan sanggup? Inna a'toinaka Al-Kausar. Oke. Tapi kayaknya gak ada di slide saya itu ya. Tapi adik-adik yang matematika murni layaklah meneliti. Inna a'toinaka Al-Kausar, gitu kan? Dimulai dari lafal inna, setiap ayat berakhiran ro. Inna a'toinaka Al-Kausar fasolli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dimulai dari inna, berakhir dengan ro. Ada 1 surat lagi di Al-Quran yang dimulai dari inna, berakhir dengan ro, yang kita bahas sekarang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, sampai terakhir hiya hatta matla'il fajr. Sekarang teliti. Nah, ini saya gak bongkar sekarang ya, biar adik-adik itu sudah mulai mikir Al-Quran, bukan sekedar dibaca sekarang, sudah mulai dikaji. Ada dari inna anzal al-qadar sampai al-kausar, dan mulai dihitung kan berapa ro kan berapa ro mulai al-qadar sampai al-kausar, karena 2 ayat ini berakhiran ro semua kan begitu. Sudah mulai mikirnya begitu sekarang, sehingga tantangan buat 1 surat saja selevel al-kausar gak akan sanggup. Inna a'toinaka al-kausar, 3 kata ya, 3 kata. Fasolli li rabbika wanhar, 3 kata juga. Inna syani'aka wal abtar, 4 kata. Coba di tiap kata itu diteliti, kapan muncul kaf, kapan muncul ro. Saya gak akan buka sekarang, biar adik itu kalau pulang nanti gak sekedar baca inna atau inna al-kausar, bukan begitu, gak sekedar baca, tapi sudah mulai mengkaji kan. Mengkaji itu kemudian disebut orang mengaji. Mengkaji, oke. Cukup, oke. Ini sajalah bahwa Al-Quran 1 surat saja kita ditantang gak akan mampu. Oke. Allah itu dalam Asmaul Husna punya 1 nama Al-Hasib, Maha Penghitung ya. Al-Hasib, Maha Penghitung. Allah itu Maha Penghitung. Ini surat An-Nisa, berkaitan dengan salam, penghormatan.
Ada yang hafal? An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum, apa idza huyitum? Idza huyitum. Idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah itu atas segala sesuatu maha menghitung, maha menghitung. Tetapi di awal surat berkaitan dengan hormat menghormati. Kalau saya memanggil assalamualaikum Mas Faisal, minimal waalaikumsalam. Kalau lebih bagus waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mau lebih bagus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal umpamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sakir. Sudah lengkap, bingung saya itu gimana membalasnya. Saya kadang-kadang waalaikumsalam WRWB WRWM. Karena mau lebih bagus bi ahsana minha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfirah. Jadi tak tambahi, jadi WRWB WRWM tak tambahi karena bi ahsana minha harus lebih bagus, harus lebih bagus. Oke. Jadi Allah itu maha menghitung. Tapi al-hasib itu penghitung sesuatu yang kualitatif sekaligus kuantitatif. Itu al-hasib. Oke. Karena ada satu lagi Allah itu nama yang lainnya. Oke. Tapi kok tapi ya? Tapi menakutkan sebenarnya al-hasibnya Allah itu. Sayyidina Umar bin Khattab kalau membaca ayat ini menangis. Sakir gak menangis belas. Beda level. Umar bin Khattab kalau baca ini menangis. Karena apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kamu keluarkan atau tidak yang ada di hatimu itu Allah akan menghitungnya. Kan berat, kan itu yang dipikir Sayyidina Umar. Kerentek saja sudah dihitung gitu kan. Sehingga berat. Cuma memang ada harapan fayu'tiru lima yasha. Allah akan memaafkan, tapi wa yu'adzibu may yasha juga. Kemudian Sayyidina Umar ketika membaca berikutnya mulai tersenyum, mulai agak bahagia. Mudah-mudahan bisikan-bisikan yang masih di hati yang jelek-jelek diampuni kan gitu kan. Ada harapan. Tapi kalau sampai ke sini masih menangis Sayyidina Umar bin Khattab. Karena al-hasibnya Allah itu loh. Baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif dihitung semua. Baik yang sudah dilontarkan atau masih di sini dihitung semua. Kan berat banget, berat. Saya mau ngomong di sini, Mas Faisal tidak secakap saya umpamanya. Ini sudah dicatat sebenarnya, sudah dicatat. Makanya di WA kadang-kadang ketika ada pesan dihapus, dibalas temannya sudah dibaca malaikat, gitu kan. Percuma dihapus sudah dibaca malaikat, sudah dicatat malaikat, gitu kan. Sudah dicatat. Oke, saya lanjutkan dulu. Adik-adik sekalian ya. Adik-adik terkait hitung-menghitung ini, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Yang membuat orang-orang matematika itu senang dengan matematika, ya, sebagian ya. Yang ini matematika muslim yang saya maksud. Yang membuat orang matematika itu makin senang dengan matematika karena dengan senang hitung-menghitung itu ada harapan kita masuk surga. Ada harapan besar. Kok begitu? Kok begitu? Kok jadi begitu kan? Ini kan surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada littogina ma'aba labithina fiha aqaba la yadukuna fiha barda wala syaraba illa mimma wasaqa jaza'a wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Jadi ahli jahannam itu ada di sana itu karena mereka gak mau hitung-hitungan. Tapi hisabah ini hisab nanti ya sebenarnya, nggak mau hitung-hitungan. Kita akan senang hitung-hitungan, menghitung di kelas. Wah berarti senang, berarti insya Allah tidak masuk golongan itulah. Berarti kita termasuk orang-orang yang justru senang hitung-menghitung. Tapi jangan hanya menghitung integralnya ya, hitung diri kita itu yang penting, gitu ya. Hitung diri kita. Makanya kemudian terkait hitung-hitungan tadi itu. Katanya senang hitung-hitungan tadi. Yang dimaksud senangnya yang di sini. Hasibu ambusakum qabla antu hasabu.
hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu nanti diperhitungkan. Itu sebenarnya kuncinya. Seneng hitungan ini yang dimaksud. Seneng hitungan ini. Ada dulu kiai yang diundang ke UIN Malang ya. Karena orangnya gondrong gitu kan. Saya gak simpati gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf meskipun Gus Muafik ya, gondrong ya. Tapi waktu itu ketika lihat penceramah itu gondrong, saya pernah simpati gitu lah. Pikiran saya itu kalau kiai itu ya harus menampakkan ya normal gitu ya, apa ya begini seperti Mas Faisal, Pak Kapolri, bukan Pak Uzairi ya, dan teman-teman kan keren-keren begitulah. Masalah ini belakangan lah masalah ini kan. Ini gondrong, karena gondrong itu disebut namanya itu saya agak begitu mereken, begitu disebut namanya. Tetapi ketika mulai membahas UIN Malang itu integrasi ya kan. Padahal ilmu yang paling islami itu matematik. Wow. Ilmu yang paling islami itu matematik. Saya mulai penasaran. Tapi mau bertanya nama Anda siapa? Sungkan sudah, sungkan. Dan kalimat yang kemudian saya rujuk dari beliau itu, kalau suka mengaji Al-Quran, mestinya suka matematik. Kalau suka ngaji Al-Quran, mestinya suka matematik. Tapi pertanyaannya begini, Pak Sakir itu suka Al-Quran? Iya kan? Dulu ngapunten ya, ini riak, saya banyak riaknya, tapi mudah-mudahan bukan riak karena ingin dipuji. Mungkin saya apa ya, kalau memang bisa ditiru, tirulah gitu yang saya maksud ya. Dulu itu saya di Paltuting itu, saya itu penjual bensin eceran. Kiosnya Kiai Samsul Arifin, Banyuanyar, dalam barat. Al-Quran itu selalu di sini, selalu di saku saya. Begitu saya melayani pembeli, Al-Quran saya taruh di saku. Begitu saya sudah nunggu pembeli, Al-Quran saya baca. Itu pekerjaan saya. Tetapi pertanyaannya, saya suka mengaji itu apakah kemudian suka matematik gitu kan? Dulu tidak kan? Dulu tidak. Tapi yang dimaksud di sini bukan matematiknya yang kita kuliah sekarang ya. Kalau suka ngaji Al-Quran, dia akan suka hitung-hitungan, itu yang dimaksud. Suka hisabah tadi itu loh. Akan suka hasibu qabla an tuhasabu, itu yang dimaksud. Dia akan senang untuk menghitung-hitung dirinya. Tapi menghitung kan pekerjaan matematik. Mestinya kalau dia suka bermatematik, maka dia suka mengaji Al-Quran, maka dia akan suka matematik. Oke. Saya suka matematik ya sekarang. Suka ngaji Al-Quran? Iyalah. Ya ngaji juga. Apakah kedua-duanya itu sebab akibat? Itu yang belum terjawab di saya. Kayaknya tidak deh, kayaknya tidak. Jadi suka matematik ya karena suka matematik, suka Al-Quran karena suka Al-Quran. Tetapi adik-adik saya ceritakan ya. Gak apa-apa ya, kan kita sampai pukul 1 nanti, Mas Faisal ya. Saya itu waktu PMDK di Bansung Cangcang dulu. Mohon maaf adik saya pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Madura nanti takut kasarnya yang keluar. Kan di pondok kok ngomong kasar, gak mapas ya namanya, mapas ya. Saya waktu PMDK namanya dulu itu, sekarang mungkin undangan namanya atau prestasi lah. Saya dulu memilih bahasa Inggris. Saya tidak milih matematik, saya milih bahasa Inggris. Berarti gak suka matematik lah, tapi suka ngaji. Nah, suka ngaji Al-Quran. Begitu sudah nyetor belangko pendaftaran, kepala sekolah Pak Sehatus Sabidi, kayaknya orang Teja sini. Dia bilang begini, Kir, kamu kan ranking 1, kamu kan pilih bahasa Inggris. Oke. Kasmini itu ranking 2, milih bahasa Inggris juga. Gak mungkin dua-duanya diterima. Pasti yang dipilih ranking 1. Pasti kamu tok yang lulus, Kasmini gak akan lulus. Gitu kan, Pak Sehatus. Gini sajalah kamu ngalah. Kamu milih selain matematik. Selain bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris. Sumpah saya pulang dari Man 1 itu. Sampai ke rumah, terus saya milih apa kan? Milih prodi apa? Saya ini hanya ngapunten ya. Saya ada di Pelengahan itu karena sejak lulus SD oleh paman dibawa menemani beliau. Paman itu telat punya anak, tapi kaya raya karena anak buahnya Kiai Muhammad Samsul Arifin. Saya ibunya agak kaya raya, sehingga saya hampir putus sekolah. Tapi oleh paman begini ke mbaknya, ke ibu saya, Mbak, katanya Sakir pinter. Iya pinter. Terus dikemanakan setelah SD ini? Ya di rumah saja lah.
Gak disekolahkan, gak ada biaya. Gak ada biaya. Terus paman bilang gini saja lah Mbak, Syakir tak bawa ikut saya, tak sekolahkan sampai Syakir nutut otaknya kemana. Jadi sejak SD saya ikut paman ceritanya begitulah. Di sini sampai mana sekarang kok sudah? Oke. Aduh lupa. Mau cerita apa tadi? Oke. Ikut paman ya, karena saya itu ketika disuruh milih selain bahasa Inggris, saya milih yang kira-kira biayanya tidak banyak. IPA, saya suka IPA, tapi biayanya banyak. Karena harus percobaan promesium, macam-macam lah. Akhirnya saya malam-malam istikharah, ya Allah, saya mohon petunjuk. Saya harus milih prodi apa untuk S1. Kok dilalah malamnya diberi surat Al-Mujadalah ayat 7. Al-Mujadalah ayat 7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'hum ainama kanu. Enggak saya lanjutkan lah. Dapat ayat itu satu malamnya itu, dapat ayat itu. Bangun saya mikir, tadi malam itu ayat apa sih? Ma yakunu min najwa salasatin illa wardun. Kalau ada kelompok rahasia 3 orang, yang keempat Allah. Kalau 5, yang keenam Allah. Kurang dari itu, lebih dari itu, Allah akan selalu bersama itu. Kayaknya banyak angka-angkanya deh. Kayaknya ayat ini banyak angka-angkanya, banyak bilangannya. Jangan-jangan isyarah bahwa saya harus milih matematik. Saya milih matematik, lulus. Kasmini gak lulus. Oh, tahu gitu saya kan milih bahasa Inggris kan begitu kan. Maka saya bilang, Pak Saison, ini bahasa Madura, Mas Saison. Itu ceritanya. Jadi saya milih bahasa Inggris itu pilih matematika itu kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan. Suka Al-Quran tapi tidak suka matematik. Sukanya kecelakaan. Oke, lanjut. Jadi Allah itu Al-Hasib yang pertama. Tetapi juga Allah itu Al-Muhsi. Penghitung juga, maknanya penghitung. Al-Muhsi itu penghitung. Tapi dapat dimaknai juga pencatat. Tapi mencatat dalam rangka menghitung sih. Penstatistik itu loh. Apa? Statistik. Statistika itu bahasa Arabnya apa Mbak? Yang santri. Statistika bahasa Arabnya apa? Ihsaul a'dad. Ihsaul i'dad. Catatan bilangan-bilangan. Ihsa dari kata asoya. Catatan bilangan-bilangan, mencatat, ya menghitung sebenarnya. Jadi Allah itu penghitung juga. Tetapi beda dengan Al-Hasib, Al-Muhsi ini penghitung yang kuantitatif, yang hasilnya mesti bilangan. Makanya kata yang berasal dari hasoya di Al-Quran seringkali bergandeng dengan adada. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha laqad ahsahum wa addahum adda. Jadi akan bergandeng karena dalam konteks ini menunjukkan haso itu berkaitan dengan objek kuantitatif. Tasbih itu bahasa Arabnya apa? Dulu di Arab itu di zaman Rasulullah disebut haso. Tasbih bulir-bulir itu haso. Makanya ketika ada hadis ketika imam sudah khotib, ketika khotib sudah berkhutbah kan, taruh hasomu itu, kerikil hitunganmu itu taruh haso hitungannya. Oke. Nah, ini yang saya bilang wa ahsa kulla syai'in adada. Allah mencatat segala sesuatu dalam angka-angka. Ini bilangan matematika. Oke. Saya cepat-cepatlah. Ini surat apa yang ini? Yasin ini ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Ini An-Naba. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku fala nazidakum illa adaba. Oke. Sedikit bukti bahwa Allah itu pencatat dalam angka-angka ini. Sedikit bukti saja ya di Al-Quran. Yang lain adik-adik dapat baca di bukunya An-Najdi. Ijazul adadi, kalau gak fil berarti lil. Ijazul adadi lil Qur'anil Karim. Ijazul mukjizat angka-angka dalam Al-Quran. Ini saya tambahkan sedikit lah. Kata dengan lawan kata. Al-Haya
lawannya al-maut sama-sama 145 di dalam Al-Quran. Sama-sama disebut 145. An-naf dengan al-mudara 50. Yang paling gampang as-sita dengan as-soif sama-sama 1. Nah, saya langsung tuh kan sering dibaca kalau di apa namanya tarawih kampung-kampung kan rokaat kelima kan kures kan. Nah, iman kufur 8, rohbah tercemas dengan harap sama-sama 8 dan macam-macam. Yang lain adik-adik dapat baca di buku An-Najdi, karangan An-Najdi, Ijazul An-Najdi lil Quran Karim atau fil Quran Karim. Sedikit contoh lah bahwa memang di Al-Quran itu dihitung satu-satu. Jadi inna a'toina kal kausar itu kan, meskipun saya sebut pendek tadi, itu hitungannya agak jelimet. Berapa huruf, berapa fathah, berapa kasroh, berapa dhamma, berapa sukun, berapa fathaten, dhammaten, kasroten, berapa kata, roknya ada di mana dan macam-macam. Jadi tidak simpel sebenarnya, sekedar inna a'toina kal kausar. Makanya Al-Quran beri menentang datangkan satu surat saja, ya kan, gak akan mampu. Ya. Hitungannya jelimet, agak jelimet. Ini juga kata hari kalau mufrad yaum itu sebanyak 365. Adik ingat apa kalau 365 hari? 1 tahun kan itu kan. Kalau dia muannas, kok muannas? Kalau 2 itu apa namanya? Tasniyah ya. Tasniyah atau jamak, ini mudzakkar, yang ayam ini tasniyah 30. Ingat apa 30? 1 bulan kan juga. Syahrun, kata syahrun di Al-Quran 12 kali. Ingat apa 12 bulan? 1 tahun kan juga. Hanya ketika meneliti as-sa'ah tidak 24. Banyak kata as-sa'ah di Al-Quran tidak 24. Tetapi dari sekian as-sa'ah itu kalau dipilih yang berhak, yang didahului dengan harf, dengan huruf, itu 24 jam. Ingat 1 hari semalam, bukan sehari semalam, sesiang semalam. Ingat itu. Ini kan keren banget kan, keren banget. Kalau Nabi Muhammad yang ngarang ini, yang ngarang Al-Quran itu, wong ini turunnya agak, Al-Quran itu tidak turun sekaligus loh, berangsur-angsur. Apa gak jelimet menghitung harus sekian, oh ya gak nutut. Apalagi mohon maaf, alif lam mim masih dijawab di bawahnya Allah lebih tahu dengan bimrodih. Tapi yang meneliti sudah begini, ketika Al-Baqarah alif lam mim dihitung alifnya berapa, lamnya berapa, mimnya berapa, ketemu hitungannya. Ketika alif lam ro, alifnya berapa, lamnya berapa, roknya berapa, ketemu. Qaf, nun dan macam-macam, ketemu juga rahasianya. Ternyata ada hitung-hitungannya juga. Oke, huruf muqatta'ah ketambahnya tadi, huruf muqatta'ah. Oke, saya lanjutkan. Saya dulu langsung menghajar dengan buku ini, menghajar. Karena begini, santri itu santri bata-bata dulu ya, bukan santri bedet ya, santri bata-bata. Ketika kelas matematik, mereka lari dari kelas kan. Jadi Pak Sutidjo, tetangga saya itu almarhum ya, dia kan ngajar matematik. Ketika kelasnya dia itu sampai harus dipanggil santrinya, ayo masuk, waktunya saya sekarang. Tapi begitu nahwu, sorof dan macam-macam, i'rab, ilal dan macam-macam, santrinya masuk semua. Ketika dipanggil Pak Sutidjo, ayo masuk kelas saya. Untuk apa Pak? Belajar matematik. Wong nanti dikubur gak ditanya 1 tambah 1 berapa, tapi ditanya marobuka, kan begitu kan. Jadi matematika itu masih dianggap, mohon maaf, masih muncul istilah begini, matematika itu ilmu kafir kok dipelajari kan. Menurut saya tidak, itu sudah selesai. Ada matematika kalau di Al-Quran. Kalau memang ilmu kafir loh Al-Quran loh bahasa matematika kan. Itu yang saya maksud. Makanya saya langsung nyusun buku dengan judul begini dulu, karena ya agak gak seneng dulu dengan sikap santri di bata-bata itu loh. Matematika itu katanya, ya memang sih, memang tidak akan ditanya 1 tambah 1 mungkin ya. Tetapi ada satu tokoh matematik namanya Imam Amudi, dimasukkan surga oleh Allah dan menjadi guru para malaikat mengajarkan filsafat matematik.
hanya berangkat dari ilmu tentang satu. Semua bilangan awalnya satu. Satu itu siapa? Al-Wahid, Imam Amudi. Nanti di search di web, Imam Amudi, guru matematikanya para malaikat. Kok nggak Imam Abdul Syakir ya? Oh, nggak mungkin boleh begitulah, nggak mungkin. Jadi perdebatan begini mungkin sudah selesai. Tapi saya kalau ke daerah keluar pulau ya, yang saya belum kunjungi secara dohir itu kan Papua, Maluku kan, tak secara dohir yang jasa karena belum ke sana. Tapi kalau secara Zoom dan macam-macam sudah, kalau lainnya sudah. Sering ketemu begini masih. Matematika itu kafir kok, yang membanggakan orang kafir. Masih yang dibaca ya Gauss, mungkin Pascal, belum baca Al-Hawarizmi, belum baca Umar Khayyam, belum baca yang lain-lain, belum baca sejarah itu. Oke. Adik-adik, jadi makanya saya bilang tadi ada agak gaduh-gaduh ya, agak gaduh-gaduh lah. Gak apa-apa. Satu momen tapi mudah-mudahan dengan gaduh-gaduh dapat banyak lah. Al-Quran itu satu dapat menjadi inspirasi ilmu matematik. Kalau di surat Al-Baqarah muncul kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil kan. Orang yang sedekah itu seperti satu biji keluar 7 tangkai. Tiap tangkai 100 biji. Berarti orang bersedekah satu akan dapat 700 kan. Itu secara matematik kita dapat tulis begini, fx sama 700x gitu kan. Fx sama 700x. Kalau kita mau mendekati secara simbol kita kan. Atau an-an'am manja abil hasanati falau asru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, dengan kepositifan bahasa saya, maka 10 kali. Maka ketika X positif 10 kali X. Tetapi barang siapa datang dengan sayyi'ah, maka seperti itu saja. Ini kan fungsi keren di kalkulus begini-begini kan. Bahwa fx sama 10x jika X positif, fx sama x jika X kurang dari sama dengan 0. Kita ketemu ini di kalkulus, merasa kalkulus Al-Quran sudah duluan sebenarnya ngomong begitu. Cuma kita Al-Quran membahasakannya pakai bahasa begitu kan keren sebenarnya kan. Belum yang lain-lain lah, belum yang lain-lain. Nah, adik-adik tugasnya sekarang bagaimana di Al-Quran itu kemudian ngambil inspirasi sebanyak mungkin. Sudah belajar himpunan mungkin adik-adik ini, himpunan atau teori himpunan. Belajar himpunan, kalau himpunan orang botak bukan himpunan karena botak tidak standar. Himpunan orang jelek bukan himpunan karena jelek itu relatif, tapi kalau cantik mutlak. Kan begitu. Jadi sudah bicara himpunan macam-macam. Ya cobalah, cukup di Al-Fatihah sajalah. Ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Berarti ada kelompok an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi, selain kelompok orang yang engkau murkai, waladhdallin dan orang yang sesat. Jadi di Al-Fatihah sudah ada 3 kelompok. An'amta, maghdub, ad-dallin. Gitu. Sudah bicara ada inspirasi himpunan atau golongan tertentu. Baca Al-Baqarah awal-awal sudah pertama nyebut muttaqin. Yang ini saya bicara ayat 1 sampai ayat 19. Pertama nyebut muttaqin, kedua kafirin, ketiga wa minan nas may yaqulu amanna, tapi mereka wa ma hum bimu'minin, munafikin. Jadi sudah ada kelompok muttaqin, munafikin, kafirin. Tapi diperas lagi di ayat 1 sampai 19, 2 kelompok itu hanya 2 kelompok sebenarnya. Satu kelompok mukmin, satu kelompok non mukmin. Gitu kan. 2 kelompok. Berarti kelompok mukmin punya sub muttaqin. Kelompok non mukmin punya 2 sub himpunan, kafirin, munafikin. Nah, bisa mendekati begitu dan belum yang lain-lain. Ada yang suka ngaji waqiah? Bukan wajib suka ya. Saya anjurkan ngaji waqiah. Saya biasanya habis asar ngaji waqiah. Jadi ketika oleh paman saya mau dibawa ke Paltuting dari Talang Siring, bapak pesan, "Cong, tak titipkan 2 hal." Gitu bapak saya kan. 1, waqiah habis asar, 2, sajadah habis maghrib. Hanya disangui 2 hal, gak disangui duit. Waqiah habis maghrib, sajadah habis waqiah habis asar, sajadah habis maghrib.
Saya ikut paman belum sebulan 2 surat ini hafal. Hafal dengan sendirinya, hafal karena sering dibaca. Hafal. Begitu saya butuh sesuatu dan mendesak banget dan kayaknya jelimet banget lah. Maka saya berijtihad, meskipun kata teman-teman salafi nanti gak ada dalilnya. Mana dalilnya? Bid'ah kan mungkin gitulah. Ketika keperluan saya itu mendesak, saya baca Waqiah 3 kali habis asar tanpa mengubah sila, tanpa mengubah posisi duduk. Ngaji Waqiah 3 kali karena hafalan lebih cepat. Ngaji Waqiah 3 kali, setelah ngaji baru berdoa. Butuh apa? Biasanya ya, saya belum ngomong ke paman, saya kan sungkan terus terang. Saya ini anak angkat bahasa saya ya. Mau minta uang ke paman jutaan itu sungkan untuk biar SPP. Karena bukan bapak sendiri tapi paman, masih sungkan. Jadi saya caranya itu baca Waqiah 3 kali, doa ke Allah bahwa butuh bayar SPP, sudah mepet-mepet itu kan. Setelah itu baru berani telepon ke paman. Caranya begitu. Ketika telepon ke paman langsung dijawab, uangmu baru saja aku transfer. Kapan? Barusan sekitar 10 menit. Kalau disamakan antara waktu beliau transfer dengan saya habis mengaji, sama. Terus pertanyaannya, yang beritahu paman itu siapa? Bahwa saya sudah perlu uang kan. Saya 2 kali praktek begitu. Nah, jadi Waqiah itu perlu adik-adik. Perlulah. Ya terserah dilakukan boleh enggak terserah, tapi saya cerita saja. Dan dengan begitu itu indah banget. Oke. Kembali ke Al-Waqiah. Al-Waqiah itu wa kuntum azwajan salata. Kamu nanti akan tergolong 3 kelompok. As-sabiqun al-awwalun, kelompok kanan, kelompok kiri gitu kan. Jadi sudah bicara kelompok. Secara matematik nanti bisa ditarik ini ke konsep himpunan. Jadi matematika bisa menjadi sumber inspirasi. Oke, ini agak nyebrang sedikit lah materi ini. Yang kedua, kalau matematik Al-Quran menjadi inspirasi, dari sisi matematika sendiri itu sebenarnya dapat menjadi tool, menjadi alat untuk mengamalkan Al-Quran. Menghitung kiblat dulu lah. Menghitung arah kiblat yang sekarang banyak masjid, nggak tahu di Pamekasan sekarang. Kan banyak sekarang masjid bincang-bincang ya. Pengimamannya di sini tapi menghadap ke sana kan banyak begitu. Itu kan juga butuh ilmu matematika itu, mungkin trigonometri yang dibutuhkan ya, menghitung sudut dan macam-macam itu kan. Yang agak, mohon maaf ini, yang agak sensitif kan ini. Ini agak sensitif yang ini. Besok ini kalau Kiai Adnan Latif yang terkenal, Musli Adnan ya, Kiai Musli Adnan kan sudah menduga Lebaran tahun ini 2 hari. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Kita milih yang mana, Pak? Yang duluan ya. Ini butuh apa? Butuh ilmu hisab. Hisab awal. Aduh, gimana ya? Loh, kalau butuh hisab nanti Pak Zakir cenderung Muhammadiyah deh. Muhammadiyah kan hisab. NU itu kan ru'yah. Penting mana Pak Zakir hisab dan ru'yah? Wow, ini pertanyaan ke ibu-ibu mestinya. Kalau bertanya lebih penting mana hisab dan ru'yah, ini pertanyaan ke ibu-ibu. Dan ibu-ibu pasti akan menjawab lebih penting ru'yah. Karena kalau hisab berapa uang di kantong Pak Zakir, kalau sudah hisab hanya menebak, kosong, tidak ada uangnya. Itu kalau mau yakin harus ru'yah gitu kan. Jadi harus dikeluarkan dompetnya kemudian dilihat betul. Jadi penting ru'yah, Bu. Jadi ibu-ibu kan, ru'yah itu penting gitu kan. Jadi jangan hanya yakin di dompet saya ada uang 3 juta, jangan. Harus dilihat betul apa betulnya. Ini guyonan tapi ya terserah. Sebenarnya NU dan Muhammadiyah tidak ada masalah sih ya. Orang NU pun menghisap tapi juga meru'yah, orang Muhammadiyah juga menghisap ya. Hanya memang beda standar saja sih. Sahabat-sahabat teman-teman yang di Muhammadiyah mungkin standarnya mungkin 2. Ketika sudah 2 derajat sudah masuk tanggal. NU pakai standar 4. Kalau belum 4 belum tanggal. Jadi ketika pas 3 derajat ini kan jadi selegenje kata orang apa? Kata Muhammadiyah sudah tanggal, kata NU belum. Yang ini sebenarnya masalahnya. Makanya Pak Yusuf Kalla pernah usul gini sajalah. NU kan 4 derajat, Muhammadiyah kan 2.
Coba, yang satu naik satu, satu turun satu. Dan tengah, jadi pakai 3 standar. Seandainya mau dengan pendapat ini, insya Allah gak akan pernah lebaran 2 kali. Karena sudah standarnya sama. Tapi ya NU gak mau, Muhammadiyah gak mau. Ini berdasar dalil, bukan berdasar tawar-tawaran naik satu turun satu kan begitu kan. Jadi bukan satunya pinter hisab, satunya pinter bukan. Hanya masalah standar kelulusan dulu. Lulus S1 jika IP-nya berapa? Satu bilang 3 cukup, yang satu bilang 3,5. Itu saja sebenarnya masalahnya. Oke, jangan panjang-panjang menjawab NU Muhammadiyah. Mau sama-sama Islam. Yang kedua, matematika itu juga penting untuk faraid. Ilmuwan Muslim zaman dulu, ilmu yang paling disukai setelah ilmu agama, ilmu matematik. Dicatat ya. Ilmuwan matematikawan, ilmu matematikawan Muslim zaman dulu, ilmu yang paling disukai setelah ilmu agama matematik. Karena jelas tujuannya, menghitung arah kiblat, menghitung waktu bulan dan masuk, kapan buka, sahur, mungkin begitulah. Dan juga menentukan faraid itu. Meskipun sekarang mohon maaf faraid banyak ditinggalkan. Padahal itu aturan Allah loh, aturan Allah. Okay. Pak Sakir pintar matematika. Faraid tidak, malah Mama Dede yang pinter. Kalau Mama Dede diberi begini langsung beri kalkulator, sekian. Mudah-mudahan ada Mama Dede yang lain lah dari UIM ini, mudah-mudahan harus disaingi Mama Dede. Oke, saya lanjut. Matematik juga dapat berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Kalau tadi mengamalkan, sekarang menjelaskan. Oke, ini agak gaduh-gaduh. Al-Quran menyebut Nabi Nuh itu tinggal dengan kaumnya selama alfasana illa homsina am. 1000 sana dikurangi 50 am. Orang matematik mestinya paham 1000 X dikurangi 50 Y. Bisa dihitung? Gak bisa dihitung. Karena beda satuan. Saya masih ikut madhab. Sana itu tahun Masehi, am itu tahun Hijriah. Ikut pendapat yang itu. Saya ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu boleh ikut pendapat am dan sana sama saja. Saya yakinnya beda. Karena umat Islam itu hidup dalam 2 sistem kalender. Kita hidup di kalender Hijriah sekaligus hidup dalam kalender Komariah. Dan itu sudah diakomodasi di Al-Quran. Ada sana, ada am. Kalau tahun baru Hijriah orang mesti ngomong amun jadid, tidak pernah jarang ngomong sana jadid. Mesti ngomong amun jadid. Oke. Jadi ketika 1000 sana kurang 50 am nggak bisa langsung dihitung 950, nggak bisa. Harus disamakan dulu bahwa sana itu 350 hari, am itu 355 hari, baru dihitung begitu. Oke. Sama dengan mohon maaf. Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kafihim salatamiatin sinina wasdadu tis'an. Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua 300 sinin. 300 tahun. Bagimu umat Islam tambah songo. Nah, kok songo? Tambah sangat. Tambah 9 kan. Jadi Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua itu pas 300 tahun Masehi. Tapi kalau kita mengatakan dalam tahun Hijriah harus ngomong tinggal selama 309 tahun Hijriah. Kan kemarin banyak protes NU ketika 1 abad. NU berdiri tanggal sekian, kok sudah 1 abad? Gitu kan? 1 abad itu kan menggunakan hitungan Hijriahnya kemarin. Kan gitu kan? Bukan hitungan Masehinya loh. Nanti kalau hitungan Masehi 1 abad masih berapa tahun lagi. Jadi akan ada 1 abad yang kedua nanti NU itu. Yang kemarin itu 1 abad hitungan Hijriah. Yang berapa tahun lagi hitungan 1 abad Masehi. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi 300 tahun Masehi itu setara 309 Hijriah, tapi ada komanya. 309,23. Tapi Allah sudah mengantisipasi kayaknya di
wallahu a'lamu bima labithu. Jadi 39 tahun itu sebenarnya Allah lebih tahu tepatnya berapa. Jadi sudah di cover di situ. Sebenarnya nggak pas gitu kan, nggak pas. Oke. Ini gunanya matematik adik-adik. Dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang perlu penjelasan Al-Quran yang perlu penjelasan matematik. Oke. Sebagian kita akan bahas ini sekarang karena bicara miracle ya, mathematical miracle of holy ya. Matematik itu dapat menjadi alat untuk mengeksplor keajaiban matematika dalam Al-Quran. To explore mathematical miracle of Holy Quran. Matematika dapat digunakan. Jadi kemujizatan Al-Quran dapat kita kaji secara matematik. Salah satu data yang banyak diikuti tapi juga mohon maaf ya, ini ada salahnya tapi keren juga awalnya. Lafal Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau dihitung banyak hurufnya itu 19. Jadi huruf dalam basmalah itu 19. Mestinya adik-adik itu bertanya, kenapa ini tidak ada alifnya? Kenapa kalau dalam Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq kok ada alifnya? Ismun itu kan alif sin mim, ketambahan ba jar itu kan mestinya tetap bi, ada alifnya kan? Kenapa kok di Bismillah hilang alifnya? Ya Allah yang maha tahu sih, Allah yang maha tahu lah. Kita kalau mau tahu ya tanya ke Allah. Ya Allah, maksudnya Allah itu kenapa kok alifnya hilang? Tapi oleh orang yang senang bilang 19 agar pas 19 kan begitu. Agar pas 19. Oke. Banyak huruf 19. Banyak basmalah di Al-Quran itu 114 basmalah. Meskipun At-Taubah tidak ada basmalahnya, An-Naml 2 basmalah. Di awal sama innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap 114 basmalah. 114 itu 19 kali 6. Oke, saya jelaskan dulu satu-satu. Ini datanya Rasad Khalifah, tapi ada kesalahan nanti. Oke. Ismun 19 kali di Al-Quran. Berarti 19 kali 1 ya. 19 kali 1. Yes. Oh, saya pegang pulpen, tangannya pakai begini tuh biar gak keringetan sebenarnya. Biar gak keringetan adik, karena mau menulis. Oke. 19 itu kan 19 kali 1 gitu kan. Oke. Lafal Allah di Al-Quran, lafal Allah itu sudah mencakup lillah ya, bukan hanya yang alif lam lam ha, tapi juga yang sudah lam lam ha, lillah. Itu catatan Rasad Khalifah 2698 kali. Itu sama dengan 19 kali 142. Hitungan mereka. Oke, kita ikuti dulu. Lafal Ar-Rahman itu sebanyak 57. Itu 19 kali 3. Oke, 19 kali 3 Ar-Rahman. Lafal Ar-Rahim yang hanya untuk Allah diakali oleh teman-teman. Yang hanya untuk Allah 114. Loh kok pakai ada istilahannya? Karena ada satu Rahim itu miliknya Nabi Muhammad. Di At-Taubah ayat 128 ya. Laqad ja'akum rasulun bil mu'minina raufur rahim. Itu rahimnya Nabi Muhammad. Jadi Ar-Rahim di Al-Qur'an sebenarnya 115. Tetapi untuk ngepaskan 19 kali 6 dikeluarkan yang bukan miliknya Allah. Nah, jadi tetap 114 dan ketemulah dia, mana pulpen saya? 19 kali sekian. Angka ini kalau dijumlah lagi, kemudian ketemu 152, 19 kali 8. Kayaknya keren deh. Keren banget kayaknya. Tapi mohon maaf, Rasad Khalifah itu ini sudah mengurangi satu lafal Allah, ini sudah mengurangi satu lafal Ar-Rahim. Korupsi satu lafal Allah, korupsi satu lafal Ar-Rahim. Tapi korupsinya begini, keren banget. Ketika hitungan Rasad Khalifah dan teman-temannya tidak pas kelebihan 1, dia mencari
Kalau begitu ada lafaz Allah, ada Ar-Rahim di Al-Quran yang mestinya agak masuk Al-Quran. Nah gitu kan. Jadi otaknya sudah mulai berani menyanyi Al-Quran. Melihat ke sejarah pencatatan Al-Quran, ketemu dua ayat terakhir At-Taubah mulai laqad ja'akum itu 18129, yang hafal ayat ini sebagai bagian dari Al-Quran hanya Hudzaifah Al-Yamani, satu orang, gitu kan. Oke. Padahal panitia penulisan Al-Quran waktu itu sepakat ayat akan masuk ke mushaf kalau minimal 2 penghafal, gitu kan. Nah, saya ceritakan dulu. Ketika 2 ayat ini hanya 1, Hudzaifah Al-Yamani. Bingung sahabat, gimana memutuskan? Tetapi Rasulullah pernah bersabda ke sahabat, Hudzaifah itu saking jujurnya dia setara dengan 2 orang yang paling jujur. Nah, berdasar hadis ini kemudian meskipun Hudzaifah yang memegang 2 ayat ini kemudian masuk ke Al-Quran, At-Taubah ayat 128, 129. Tetapi kelompoknya Rasad Khalifah tidak mau. Nah, jadi mereka hitungan yang muncul di papan ini sudah mengeluarkan 2 ayat At-Taubah itu dari Al-Quran. Padahal di kalangan pondok, mohon maaf ya, ayat laqad ja'akum itu kan untuk tenaga dalam. Gak seneng kanuragan adik-adik pondok ini. Betul Pak. Betul. Ya Allah. Kalau adik-adik itu baca Hizib Isul Bahar, Hizbun Nawawi atau hizib apa, ayat ini muncul di situ. Hanya keren dia untuk ilmu kanuragan kan. Saya ini punya belasan hizib tapi gak mau dijazahkan ke peserta sekarang. Itu ilmu masa lalu. Oke, itu adik-adik. Tetapi keren bahasan ini keren. Silakanlah kalau mau lebih detail ketik saja di web Rahasia Bilangan 19 di Al-Quran. Pak Sakir ikut mana? Apakah Pak Sakir ikut atau berdua itu palsu atau tidak? Saya tetap ikut yang sekarang Al-Quran itu. Nanti akan jelaskan di belakang. Dalil pertama, tidak ada ayat Al-Quran menyatakan kalau tidak 19 itu palsu. Enggak ada Al-Quran bicara itu. Dalil pertama. Tapi dalil berikutnya nanti saya sampaikan. Oke, baik adik-adik. Kalau ngaji Al-Quran yang matematik, coba sambil ngaji-ngaji ini sedikit lah. Ini sambil sambil saya apa istilahnya? Promosi lah. Promosi kalau adik-adik nanti lulus S1 matematika murni di sini, bolehlah ke S2 Magister Pendidikan Matematika ITK itu yang maksudnya. Adik-adik, Al-Quran itu menyebut 8 bilangan pecahan. Saya ganti bolpen warna merah biar gak sama dengan legernya. Sulusani 1 ya, nisfu, sulus, rubu, sudus, sumun, humus, usrun atau miksar. Ada 8 pecahan. Al-Quran menyebut wahid, isnain, salasa, arba'a, khumsa, sita, sab'a, samaniyah. 9 itu berapa? Tis'a ya. Tis'a ayatin bajinan asaro, ahada asaro, isna asaro, tis'ata asar, khumsin, salasin, arba'in. Ini kok khumsin, isrun, sittin, sab'in, sab'una diro'an pasluku, samani najalda, tis'un wa tis'una. Berapa? 100. Mi'atain, salasa mi'ah, alfain, bisalasati alafi minal malaikati musawwimin. Ada 5.000 khumsati alafin. Ada khumsina alfasana. Ada mi'ati alfin. Berapa yang bulat-bulat ini? 30. 30 tambah 8, 38. 38, 19 kali 2. Loh, 19 lagi kan. Memang Bapak Ibu,
19 itu memang ajaib di Al-Quran. Kalau ngaji di Al-Mudaththir, alaiha tis'ata asar, di atasnya ada 19. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat wa ma ja'alna iddatahum, tidak kami jadikan 19 itu illa fitnatan. Coba dibaca di Al-Mudaththir ayat 30 lah. Jadi 19 memang spesial di Al-Quran. 19. Oke. Coba sedikit lagi lah yang bicara ini. At-Taubah itu tanpa basmalah. At-Taubah itu surat ke-9. An-Naml punya 2 basmalah. Punya 2 basmalah. Basmalah di awal dengan basmalah innahu min Sulaiman. Dari At-Taubah sampai An-Naml ada berapa surat? Ya dihitung. Piro berapa dari 9 ke 27? 19 kan gitu kan? 19 surat. Ketemu 19 lagi. Kok keren banget sih 19 sih? Nah, kaji sendirilah lebih keren. Sakir, nah sakir. Pakai ilmu ngawur. Ilmu ngawur, sakir. 19 itu kan 1 dengan 9. Kalau dijumlah kan 10. 10 itu kan 1 0. Kalau dijumlah kan 1. 1 itu kan wahid. Terus kalau sudah wahid, ya biarkan. Ini ngawur. Ilmu pengawuran. Ya, cocokan lah. Tetapi ketika ngomong 1 itu wahidun, 19 itu wahidun, ya berarti 19 itu kalau begitu wahidun dong. Kan begitu kan? 19 itu memang. Kemudian adik-adik dan bapak-bapak sekalian, kalau meneliti kata wahid di Al-Quran, memang banyak kata wahidun. Tetapi kata wahidun yang memang merujuk sebagai sifat Allah, Allah itu wahid 19 kali. Ya. Jadi kata wahidun yang merujuk kepada sifat Allah 19 kali. Pernah ada grup band keren namanya Dewa 19. Keren banget. Meskipun adik-adik gak bertanya mungkin kenapa dia pakai Dewa 19. Pernah melihat isi aqua galon, berapa isinya? Yang gede loh, 19 liter itu. Tidak 20 liter loh, 19 liter. Coba tanyakan ke pembuat aqua, kenapa kok 19 kok nanggung banget kan? Kok nggak 20 sekalian kan? 19 kan? Ya Allah a'lam mereka maksudnya apa. Tapi ini fakta. Coba kita lihat, Mas Faisal tadi dulu. Yang berapa mbak? Yang 1 beneran? Kan? Oh masih banyak, aman. Adik-adik, kalau masih penasaran kan? Ada yang apa abajadun ini? Abajadun, hawazun, atau yakun apa? Yang santri? Abajadun karetnya apa? Apa? Tapi pernah dengar abajadun? Iyalah. Abajadun, hawazun. Padahal adik-adik, kalau adik-adik paham abajadun, hawazun, atau yakun, dijamin, saya siap menjamin ya, dapat menjadi dukun kita. Dukun kita. Dukun kita yang luar biasa. Dukun perjodohan. Nanti kalau mau jos tentang abajadun dukun perjodohan, ke saya nanti berguna. Istri saya tadi namanya Nurlali Ahadiyah. Boleh, bebas lah. Oke. Dulu saya kan naksir istri saya, naksir banget, naksir lah. Saya kan orangnya pendek, jelek, pesek. Istri saya itu cantik, tinggi, putih, langit dan bumi lah. Perbaikan keturunan. Tetapi sebelum saya naksir, terus terang saya hitung Abdus Syakir, Ain berapa, Ba berapa, Dal berapa, Alif berapa, Lam berapa, Shin berapa, Kaf berapa, Ro berapa. Dihitung, ketemu sekian. Nur Laili Ahadiyah, Nun Waw Ro Lam Ya Alif Ha Dal Ya Tak Marbuto. Hitung
ketemu hitungan 68. Ketika dilihat tafsirnya 6 kalau menikah dengan 8 jos, nah, kan? Maka saya berani nih mbak, gitu loh. Nah, gitu caranya. Jadi ini jos ini, hitungan jos. Tapi sekarang kalau mau undang lagi baru tentu topiknya menjadi dukun apa? jangan nuzul Quran, jangan. Kita bahas ini. Jadi adik-adik, kita menyebutnya alif ya, alif, ba, jim, dal. Oke, saya mau cerita sedikit. Orang Yunani ngomongnya alfa, oke, beta, gamma, delta, kappa, lambda, mu, nu. Jadi mu dan nu itu teman CS lah, soulmate. Jadi Muhammadiyah dan NU itu sejarahnya sudah dekat banget gitu kan. Jadi gak boleh dipertentangkan dua hal itu. Jadi mu sama nu itu sudah dekat banget, soulmate lah, soulmate. Adik-adik saya baca lagi. Alfa itu di zaman bahasa Aramaik, keturunan Yahudi di zaman Ibrahim, itu namanya Alef. Ba, beta, bet, jim, jem, gamma, jemel, dal, delta, dalet. Baca semua pak? Ya, capek saya gak baca semua. Itu saja lah, 4 saja contohnya. Jadi ini dari bahasa dulu. Alif itu 1, ba itu 2, jim 3, dal 4. Dulu gak ada bilangan. Orang mau nulis menyimpulkan bilangan pakai angka ini. 1 berarti alif, ba 2. Kalau 10 itu iya kan gitu kan. Nah, dengan cara begitu adik-adik coba kita menghitung wahidun. Kembali ke wahidun. Waw itu 6 ya. 6, alif 1, h 8, dal 4, 19. Memang wahidun itu 19 nilai numeriknya. Jadi 19 itu wahidun. Bukan Pak wahidun 1 kan. Tidak, wahidun itu 19 kan. Tengkar nanti carok guys. Oke, dengan cara begitu adik-adik kita menghitung Allah, lafaz Allah. Alif lam lam ha. Alif itu 1. Lam lambda, lambda, kappa lambda, lam 30. Lam 30. Ha 5. Jadi Allah itu nilai numeriknya 66. Terus apa Pak? Ada yang hafal Asmaul Husna? Asmaul Husna ke-66 apa? Ya biar cepat. Asmaul Husna ke-66 wahid. Cocok Pak. Ya pas cocok kan, pas cocok. Jadi al-wahid itu Asmaul Husna ke-66. Wahidun 1, wahidun ya 19 kan. Berarti Allah 19 Pak. Oh, kafir. Allah 19. Oh, disembelih kan. Disembelih di fatwa kafir kan. Bukan, Allah itu wahidun. Wahidun nilai numeriknya 19. Oke. Kembali ke adik-adik, saya tampilkan ini lagi. Hafalkan dulu sekarang, karena pertemuan ke depan kita akan bahas menjadi paranormal cinta. Kok paranormal? Apa yang keren ya? Jangan paranormal lah. Dokter cinta. Biro jodoh. Sekarang ini dulu hafalkan nanti. Abjadun hawazun atau yakun laman alif 1 2 3 9 10 20 30 sampai 1000. Hafalkan dulu. Oke. Kalau sudah hafal, nanti tahap kedua baru nanti undang lagi saya ke sini. Oke. Saya pulang insya Allah lebaran itu pulang setelah sholat Id, habis duhur saya pulang ke sini. Pulang ke Madura maksud saya. Kalau besoknya mau langsung buat forum lagi, mumpung saya di Madura, terkait apa tadi dokter cinta, disitulah, buat forum lagi. Bukan kuliah tamu,
kuliah paranormal. Biar keren sedikit lah. Kuliah paranormal dengan orang nggak normal lah gitu kan. Oke, adik-adik kita lanjut dulu guyonannya tadi itu. Adik-adik, Al-Quran itu sempat menyebut Allah itu Rafi'ud Darajat, yang paling tinggi derajatnya. Menggunakan abajadun tadi, roh berapa? Roh 200, fa 80, Rofi ya. Kok dukun gak hafal loh kan? Ya gak belum hafal loh, ada kitabnya kok dihafal. Eman Ain 70. Berapa jumlahnya? 200 360 kan tuh. Rafi'ud Darajat, derajat tertinggi 360 derajat. Kok cocok Pak? Ini membuka peluang adik-adik bahwa Al-Quran itu bisa dari huruf dilarikan ke bilangan. Kemudian ada rahasia apa? Skripsi bagus kalau begini. Coba, satu kali membaca Al-Ikhlas, berapa kalinya Al-Quran? Tiga kali Al-Ikhlas gitu kan, setara satu Al-Quran gitu kan. Coba sekarang Al-Ikhlas itu mulai Qaf itu berapa sih nilai numeriknya gitu loh, maksud saya. Qaf itu berapa? Ya, Qaf berapa, lam berapa, hitung semua nilai numeriknya ketemu berapa, kalikan 3 ketemu berapa, tambahin numeriknya basmalah, karena kalau baca Al-Ikhlas paling baca basmalah juga ya, ketemu berapa ribu. Nanti hitung, nanti setelah malam terawih off dulu, ada BR dari saya. Hitung paling ya nanti nilai numeriknya itu mendekati 6.236. Apa 6.236? Apa? Banyaknya ayat dalam Al-Quran. Jadi huruf bisa diangkatkan dengan modal ini. Skripsi. Kalau Pak, skripsi ini ke apa tadi? Perjodohan. Lain lagi nanti. Itu nggak boleh skripsi. Oke, baik adik-adik. Itu pertama ya. Yang kedua, Al-Quran. Ini Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 143. Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah itu berapa ayat totalnya? Banyak. Adik-adik sekarang sudah harus mulai keren bahwa 17, 286, 3 berapa kan? Karena jurusan matematik kan, jurusan matematik sudah harus mulai begitu ya. Oke. Al-Baqarah itu 286 ayat, oke kan? Ini angka 143. Oke. Kalau data genap, mediannya berapa? Ini kan data genap, berarti mediannya berapa? Mediannya kan berarti 2 angka di tengah karena angka genap. Berarti 143 dengan 144 kan. Jadi ini masih masuk di rentangan median. Oke, gitu saja lah kayaknya. Di ayat ini adik-adik Allah menyebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat tengah-tengah. Umat pertengahan. Dan kata pertengahan ini ditaruh pas di tengah-tengah gitu kan, di mediannya. Itu kan keren banget kan. Bagi yang apa ya, keren kan. Kok bisa pas tengah-tengah? Oke, itu yang pertama. Saya gak yakin Pak, jangan-jangan Bapak mengada-ada ayat nanti buka Al-Qurannya lagi. Kalau ini PR juga, nanti terawih off dulu. Dimarahi kiai nanti. Ini jangan diundang lagi narasumber, ini bahaya kan? Radikal ini, radikal. Oke adik-adik, ini Al-Kahfi ayat 25. Al-Kahfi ayat 25. Walabitu, dan mereka tinggal di dalam gua mereka
Salasami'atin sinina wasdadu tis'a. 300, saya sebut 9, langsung gini saya. Oke, biar keren. Sekarang coba hitung mulai awal Al-Kahfi sampai yang saya garisi panjang ini kata keberapa? Alhamdulillahi alladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja. Berapa kata? Coba dihitung nanti. Jangan-jangan kata ini pas di kata ke 309. PR off terawih dulu membuktikan ini. Kan keren gitu kan. Menyebut 309 pas ditaruh di kata urutan ke 309. Mulai dari alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Kan keren. Teliti lagi, terawih off. Waduh, bahaya nanti saya. Di sini rakaat pertama apa kalau terawih? Takasur atau takasur? Iya. Terus wal asri. Iya. Oke, rakaat kedua kan al-ikhlas terus. Oke. Sudah pernah mengaji al-ikhlas? Ya sering, Pak, kan. Maksud saya, mohon maaf ya. Saya pun baru sesadar-sadarnya al-ikhlas itu punya satu huruf kasroh itu baru tahun yang lalu. Baru sadar, baru ngeh, baru perhatian, baru apa namanya? Baru kepo kan, baru apalah. Hanya punya satu kasroh di lam itu kan. Baru ngeh. Sebelum itu gak pernah perhatian. Oke, baru orang neliti. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima, kata keenam, kata ketujuh. Berarti ada 7 kata sebelum huruf kasroh. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima, kata keenam, kata ketujuh. Ada 7 kata setelah kasroh. Keren, oh keren. Kurang keren, Pak, kurang keren. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, selekor, 2 ekor, 3 ekor. 3 ekor huruf sebelum kasroh. Tung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 ekor. Bisa ancang gini. Ketimbang kesuwen. 3 ekor. Loh, keren banget kan? Sama-sama 23. Masih hafal abata saja. Alif bata sa jim ha ho hafal. Lam huruf keberapa? Hitung. Wes hitung disi. Hitung dulu, harus jangan hisab ruyang. Alif bata sa jim ha ho dal ro. Berapa lam? 23. Kan keren banget kan begitu kan? Kan keren kan? Itulah Al-Quran beri nantang buat satu surat karena begininya ini yang gak nguatin kan? Yang gak nguatin begitunya. Masih kurang keren? Kurang, Pak, kurang. Dhamma pertama, dhamma kedua, dhamma ketiga. Kalau dhammaten tidak, karena kita baru menghitung dhamma, bukan dhammaten. Dhamma pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 dhamma. Dhamma pertama, dhamma kedua, dhamma ketiga, dhamma keempat, dhamma kelima. Hah? Kok 5? Kurang ya? 1. Hah? 5. Oh iya 5 ya? Berarti mulai pikurnya Kumat ini. Profesornya Kumat. Kan sama-sama 5 kan? Kan keren. Belum yang lain. Yang lain dibawa pulang, terawih off. Nah ini yang dipesan Pak Faisal kemarin. Pak Zakir, topiknya tertib
Al-Quran. Terlalu sedikit kalau itu materinya Mas Faisal, terlalu sedikit, tapi akan saya bahas juga. Oke. Adik-adik, surat pertama yang turun di Al-Quran itu bukan Al-Fatihah loh, tapi Al-Alaq, Iqra itu. Baru surat kedua yang turun adalah Al-Qalam, Qaf. Iya, Qaf ya. Wal qalami wa ma yasturun. Maaf tadi. Oke. Dilarang menyuting. Baru Al-Muzammil, Al-Fatihah itu urutannya kelima dia. Al-Fatihah itu urutan kelima. Tapi kemudian Al-Fatihah itu di urutan pertama di mushaf. Jadi antara urutan turun dengan urutan di mushaf itu tidak sama. Siapa Pak yang ganti-ganti kan? Pendapatnya banyak, tapi yang jumhur itu sudah ada ketentuan Allah. Sudah Nabi Muhammad yang berdasarkan wahyu bahwa Al-Fatihah 1, Al-Baqarah 2 terus dan seterusnya. Baru 144 An-Nas kan. An-Nas. Oke. Ini urutan turunnya lengkapnya di web karena saya hanya sampai 33 biar gak jelimet. Ini di mushaf Al-Fatihah 1, Al-Baqarah 2, Al-Imran 3, An-Nisa 4, Al-Maidah 5, Al-An'am 6. Ada rahasia apa kan? Kok kemudian diacak lagi? Adakah rahasianya? Ayo kita ke Excel. Ke Excel berarti. Excel. Karena diajak ke Excel. Keluar dulu lah ke Excel. Keluar dulu ke Excel. Excelnya sudah saya siapkan. Oke. Ini surat pertama, surat kedua, surat ketiga, surat sampai surat ke 114. Gitu ya. Oke. Ini banyak ayatnya. Oke, ini banyak ayat. Oke. Setelah begitu saya mau tambah nomor urut ditambah dengan banyak ayat. Ditambah banyak ayat. Cret. Tarik ke bawah. Saya kan jadul ya wis begini caranya lah. Tarik ke bawah. Sampai 100. Capek banget deh. Nah, sudah, itu jumlahnya ya. Jadi 1 tambah 7 8, 2 tambah 2 8 6, 2 8 8. Oke ya, clear? Clear. Oke. Yang genap saya tulis di E, yang ganjil saya tulis di F. Oke? Oke. 8 genap apa ganjil? Genap. Terus 288 genap lagi ya? Kurang gede. Gimana caranya biar gede lagi nih? Gimana ngezoomnya? Hah? Gak mau deh. Ya sudahlah gitu saja. Gak kelihatan? Gimana Pak? Mana? Orang tua ya kalah Di sini Bapak. Mana? Ini? Iya Bapak. Gak mau. Oh gak mau itu Pak. Oh, itu keluar dulu Bapak. Apanya? Keluar Pak. Permisi Pak ya. Oh ya. Orang tua kalah. Ini generasi Z. Saya generasi sebelum A. Oke. Ganjil di sini ya. 203. Oke. Mohon bersabar karena kita mendata 114. 180 genap. 125 ganjil. 171 213 83 1 berapa ini? 38. Kok mana tadi? 138. Tuh, menyiksa dirimu. Apa moderator saya ngetik ini ya? 34 123 56. Mohon bersabar sambil menikmati hidangan yang ada. 128 117. Aduh, masih dapat berapa saya ini? Ya Allah ya Rabbi. 155 ini Doy. Jangan salah. Resiko nanti 100
141 ganjil. 88 102 253. Kalau salah ketik dibilang ya, karena berisiko nanti bisa mati. Oh keliru. 16. Oke, kamu hilang. Nah, 98. Kita mau lomba, yang menang ini siapa gitu maksud saya. Kan jagung. Kan begitu kan nanti 62 106 88. Kayaknya menang genap deh. 116 2 16 126 114. 114 itu sama dengan banyak surat ya. 125. Oke. 95 masih lama kan? Aduh, kok lama banget ini. 103 masih urutan 45 deh. Aduh, lama banget ini. 81 85 terus 77 67 95. Oh, ganjil menyusul. 111 ganjil lagi. Oh, ganjil gak mau kalah saudara. 115 ganjil lagi saudara. Ganjil lagi. Wah, gak mau kalah ganjil ini. Aduh, kalah lagi. 152 86 lomba genap ganjil. 86 83 73 75. Oh, ini kejar mengejar. 73 74 persaingan ketat. Berapa ini? 82 77 78 mendekati finish, persaingan makin ketat. 120 121. Waduh, saling. 114 masih 70. Ya Allah. Waduh, capek deh gue ini dikerjain di UM ini. 93 UIM. UIM 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 UIM. Tuh, wes terserah. Kalau diriku salah menyebut dirimu, maafkan aku. 125 122 110 masih 81 saudara. Ya Allah ya Rabbi, kok lama banget ini. Kurang dikit lagi. Moderator, waktunya ditambah karena gara-gara disiksa menghitung ini. 106. Hah? Sampai bu ya wis. Tapi ada enggak menu berbukanya? Oh, aman kalau gitu. Oke, 119. Yang saya pikir enggak ada menu berbuka. 113 104 102. Kita ini menghitung apa sih? Kok begitu semangat menghitung perlombaan genap ganjil ini? Menghitung apa sih? 106 genap lagi. 107 115 112 Mohon maaf saudara, capek saudara. Belum makan saudara. Kalau saudara-saudara tidak bersaudara-saudara, maka saudara-saudara akan genap saudara ganjil. Sudah ya? Masih? Ya Allah ya Rabbi. 115 Hah? 115. Oh, ini yang dicatat ya? Dekat depannya. 113. Mulai pusing saudara. genap 116. Ada aqua. ada aqua. 118. Tinggal satu lagi. 120. Berarti yang menang genap.
Oke, kita hitung dulu. Kalau begitu, ini ganjil pertama, oke? Pak. Hah? Bapak itu Yang 203. 38 Ya, itu bukan 38. 203 Bapak. Kok jadi 28 tadi? Siapa yang mengganggu tadi itu? Ganjil pertama, oke? Ya, Pak. Ganjil kedua, ganjil ketiga, ganjil keempat, ganjil kelima. Hah? Kalau salah dibilang loh. Ganjil keenam karena sedang kurang aqua. Ganjil ketujuh, ganjil ke-8, ganjil ke-9, ganjil ke-10. D, 10 D, bukan ganjil ke-11, ganjil ke-12, ganjil ke-13, ganjil 14, ganjil 15, ganjil 16, 17, 18, capek saudara, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, loh, 27, 28, 29. Oke. 30, 31, masih banyak saudara. 33, 34, 35, 36. Kita menghitung apa ini saudara? Ya nggak tahu saudara. Nanti ketemu apa saudara? Ya nggak tahu juga saudara. 40, 41, 42, 43. Mestinya tadi yang ngetikkan ini moderator mestinya. Iya, kok saya suruh ngetik moderator ini, menyiksa diriku moderator ini. 47, 48, 49, loh kok gitu. 50. Alhamdulillah sudah 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ada lagi saudara? Habis. Oke. Yang ganjil 57. Berarti yang genap berapa? 57. Sama saudara. Nah, berarti yang jumlahnya ganjil 57, yang jumlahnya genap 57. Keren saudara, keren. Sekarang kalau ini saya jumlah ke bawah ya, jumlah ke bawah. 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 114. 114. Kalau dijumlah pakai apa itu? Apa? Zoom. Ini sigma. Ketemu berapa? Yumbo lah. Ya itulah 655 lah. Kemudian yang banyak ayat kita zoom juga. Saya tadi nyebut 6236. Kita kok zoom sih? Sigma ya, sigma. Sigma ketemu berapa saudara? Ya berapalah? Yang genap kita zoom juga saudara. Ya sigma ya. Yang genap kita sigma juga. Sigma. Gak tahu berapa saudara. Yang ganjil kita sigma juga. Biar keren. Woi. Ada salah hitung berarti saudara kita. Kalau ada kesalahan berarti saya salah ketik tadi karena sedang mabuk. Oke. Berarti ada yang salah hitung. Oke. Nah, ini kan 655 saudara. Ini kan 655. Ini 6236. Ini ada yang salah hitung saudara. Mesti itu 6236. Kan keren. Kan keren. Jadi urutan surat dengan banyak ayat sekian itu sudah clear. Kalau ada yang tadi berkurang atau lebih, maka perbandingan ini tidak seimbang. Sehingga kalau tadi ada yang bilang At-Taubah 2 ayat terakhir palsu, berarti At-Taubah bukan 129 lagi. Tapi At-Taubah menjadi 12, At-Taubah itu 109, berarti 127. Kalau 127 keseimbangan ini gak berlaku lagi. Nah gitu loh.
Jadi yang matematik ngaji Al-Qur'annya nanti sudah mulai begitu cara mengajinya. Oke, Mbak Moderator, mohon maaf sedikit lagi lah biar habis. Ini kecepatan 700 km per jam sekarang. Kan waktunya habis sudah ya. Adik-adik, selain itu nanti matematika itu dapat menjadi alat untuk mengajarkan Al-Qur'an. Menjadi alat. Contohnya yang di layar. Kalau dulu biasanya anak-anak himpunan pertama nama anak, himpunan kedua nama bapak. Syakir bapaknya Fadli. Siapa Yusuf nama bapaknya Yakub kan? Yakub nama bapaknya Ibrahim kan gitulah. Coba sekarang diganti kalau misalkan ada Al-Qur'an, Al-Kausar, An-Nahar, An-Nasr, Al-Falaq, An-Nas. Ini himpunan nama-nama surat, yang belakang himpunan 1 sampai 6 pasangkan. Berarti Quraisy pasangannya berapa? 4 gitu kan. Jadi ngajar matematik tapi sudah sambil ngajar mengingatkan anak-anak Al-Kausar 4 ayat, Quraisy 4 ayat, Al-Kausar 3, An-Nas berapa itu? Nah, oke. Sama dengan ini adik-adik. Matematika doang itu akan ngomong 3 tambah 4 berapa? Yang kalau mau keren diubah. Syakir baca surat Al-Kausar. Lanjut surat Al-Ikhlas. Total ayat yang dibaca Syakir berapa? Sama-sama bicara 3 tambah 4. Tapi yang atas hanya angka-angka doang, yang bawah sudah ya 3 tambah 4-nya kena, Al-Qur'annya kena. Gitu loh. Kapan telah belajar gini-gini? Pertemuan berikutnya lagi. Integrasi matematika dan Al-Qur'an. Oke. Sekarang Mbak terakhir Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, maaf. Nuzul Quran. Tapi jangan-jangan sudah tadi malam loh, sudah kelewatan. Jangan-jangan kan, jangan-jangan lah. Jangan-jangan kapan? Hadisnya macam-macam. 10 malam terakhir 14 hadis. 7 malam terakhir 22 hadis. Malam 27 9 hadis. Malam 23 6 hadis. Malam 24. Jadi ada juga yang hadis terkait Lailatul Qadar 24. Malam 17 21 23 1 hadis. 10 malam terakhir ganjil 4 hadis. Hanya di bulan Ramadan 1 hadis. Dalilnya macam-macam. Kemudian kita rebutan, kapan yang benar? Ya wallahu a'lam. Yang jelas 10 malam terakhir. Yang jelas ganjil. Taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awahiri min Ramadan. Sayangnya 21 sudah lewat. Berarti doa kita mudah-mudahan tadi malam Lailatul Qadar. Karena tadi malam pas kurang maksimal gitu kan. Paling begitulah. Oke. Allah itu witir. Mencintai witir-witir. Mencintai yang ganjil-ganjil, sehingga banyak ganjil-ganjilnya. Oke. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Di malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Oke. Kalau ikut pendapat Al-Ghazali, rumus menghitung Lailatul Qadar begini. Puasa kita kemarin mulai hari apa? Kamis. Kalau ikut Al-Ghazali, Lailatul Qadar tanggal malam 25. Alhamdulillah masih malam 25. Begitu malam 25 lewat, moga-moga tidak tadi malam. Terus gimana kita ini kan? Ini rumusnya Imam Al-Ghazali dan ini dimakmumi oleh Imam Asy-Syafi'i. Rumus ini, oke. Kenapa kok punya jimat begini Imam Ghazali itu? Matematik ini yang dipakai. Ahad itu kan 1, Isnain 2, Salasa 3, Rebu 4. Saya gak suka menyebut minggu. Terus terang. Jangan menyebut minggu. Ahad, Ahad, Senin, biar clear matematika Arab semua. Jangan minggu lah. Minggu itu bahasa Portugis minggu. Kalau bahasa Indianya manggu. Manggu itu berdoa. Doa, hari berdoa. Ya, memang mereka yang berdoa hari Ahad kan. Kembali ke layar. Ahad 1, Senin 2, 3, 4. Jadi rumusnya Imam Ghazali itu ditebak begini. Ahad dan Rabu 29. Apa yang dipakai Al-Ghazali? 1 tambah 29 30, 4 tambah 29 33. Jadi yang dituju Imam Ghazali itu kalau gak 30 33. Cuma ketika Isnain pasangannya 21.
23 sendiri. Itu rahasianya Imam Ghazali. Tapi ada mengapa 30 dan 33? Wallahu a'lam. Oke. Ada pendapat yang keren ini, mohon maaf, ini dapat tarawih nanti malam off lagi. Off. Ngaji Lailatul Qadar nanti malam off. Oke, ini gak saya baca, kan hanya menghitung lafal Qadri di Al-Quran itu ada 7. Tapi kalau menyebut Lailatul Qadar 3 kali, langsung ke surat Al-Qadar sajalah. Inna. Oke. Nomor surat 97. Prima ya Mbak ya? 97. Paling prima paling. Maksudnya bilang prima. Banyak ayatnya 5. Prima. Lailatul Qadar disebut 3 kali, tidak memuat Lailatul Qadar berarti 2. Nah, saya mau menjelaskan begini adik-adik. Ibnu Abbas radhiyallahu an itu punya tafsir Isari terkait malam Lailatul Qadar kapan? Berdasar apa ini namanya? Al-Qadar. Coba nanti malam tarawihnya off dulu, hitung banyak huruf di Al-Qadar ada berapa? Nanti malam jangan sekarang, capek nanti kalau hitung sekarang. Hitung banyak hurufnya berapa? Oke ya? Kalau banyak katanya kita hitung sekarang. Nah, gitu loh. Kalau banyak kata kita hitung sekarang. Kan sedikit banget lah. Banyak kata kita hitung sekarang. Oke. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima. Dihitung 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apa ini? 12, 13, 14, 15, benar lah? 16, berapa tadi sudah? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jangan-jangan salah kita hitung. Oke, kalau hitungnya benar, hiyah itu di kata ke-27. Berarti saya ada yang salah hitung tadi. Hiyah itu di kata ke-27. Oke. Maka kata Imam Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 27. Total banyak kata di Al-Qadar itu 30 kata. Banyak hurufnya 114. Oke. Al-Qadar pertama itu kata kelima. Al-Qadar kedua kata ke 9. 9 banyak. Al-Qadar ke 3 11. 5 tambah 9 tambah 11 25. Berapa ini? Loh, kok kurang? Coba kata pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, 10, 11. Kok 25? Berarti ada yang salah itu. Kurang akurat. 27. Mestinya 27. Ini kata keberapa sih? Ada yang mungkin main satu huruf ya, mungkin menghitungnya ya. Oke. Kalau hitungnya benar 27. Oke. Itu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi kelemahan tafsir Isari ini berarti Lailatul Qadar Ramadan kapanpun selalu 27 kan begitu. Tidak akan pindah-pindah. 27 terus, 27. Itu Ibnu Abbas. Tapi saya membahas yang lain. 97 prima, 5 prima, 3 prima, oke. Prima, oke. 11 dan 23 prima atau tidak? 11 dan 23. prima. Adik-adik kalau tarawih witir berapa rakaat di sini? 3. Hah? 3. Tarawih sama witirnya? Oh, 23. Kok keren banget. Saya mau ikut maksud saya itu. Kalau ada tarawih witir 3, saya mau ikut gitu. 23 ya? Yes. Sahabat-sahabat di Muhammadiyah tarawih witir berapa? 8. Dengan witirnya 11 ya, 11, oke, 11. Jadi sama-sama prima deh, gak usah tengkar sudah, sama-sama prima. Biarlah Nahdiyin menjadi prima dengan 23, biarlah Muhammadiyyin menjadi prima dengan 11.
Coba bukakan surat 11 ayat 23. Kan bawa HP adik-adik? Bawa. Ya, coba buka surat 11 ayat 23. Bicara apa di situ? Surat 11 ayat 23. Bicara apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Oh, surga ya? Allah Akbar, surga ya Allah. 11 23 surga. Sekarang dibalik. 23 11. Nah, coba surat ke-23 ayat 11 bicara apa? Surat 23 ayat 11 bicara apa? Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus. Kan sama-sama bicara surga kan? Keren lah, keren. Gak usah tengkar lagi masalah 11 23 itu. Sama-sama kerennya gitu loh. Sama-sama kerennya. Sudahlah, sama-sama keren, biarkan. Adik-adik, berarti dalam Ramadan itu kita dihajar, bahasa saya ya, dibombardir oleh Allah dengan pilihan prima. Yang 11 yang 23, yang sholat wajib 5 kali, rokatnya 11, siangnya macam-macam. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan yang kalau difaktorkan hanya Memiliki angka 1 dan angka Bilangan. dan itu sendiri kan. Jadi bilangan prima itu kalau difaktorkan hanya ada dia dan hanya ada 1. Itu bilangan prima. Kalau bilangan komposit, kalau difaktorkan ada dia, ada 1, tapi ada yang lain. Paham ya? Ya, Pak. Bilangan prima hanya ada dia dan 1. Bilangan komposit ada dia, ada 1, tapi ada yang lain. Kalau manusia prima, lalu apa maknanya? Ayo. Manusia prima maknanya hanya ada dia dan 1. Wow, kan keren banget. Jadi yang mau prima dengan 23 silakan. Yang mau prima dengan 11 silakan. Tapi tujuannya adalah nanti betapa dekatnya diriku dengan Al-Wahid. Itu sajalah. Tujuannya Al-Wahid, tidak ada tujuan lain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil wahid. Selesai sudah. Berarti kita diajari begitu menurut saya, tapi Tapi yang terjadi di Malang sekalipun masih bertengkar. Jangan ke sana 23, sini 11. Oh, jangan ke sini dong. Waduh, macam-macam. Itu yang maksud saya. Terkait Lailatul Qadar terakhir Pak Nanurdator, berarti ada ganjil berapa di 20 terakhir? Gimana nih ngitungnya? Sebelum bilang pertama, silakan. Berarti ganjil di Ramadan itu hanya 21, 23, 25, 27, 29. Mudah-mudahan tidak tadi malam ya Allah. Karena tadi malam aku pas tidur lelap. Coba mohon maaf, 21 itu terjadi tanggal berapa kemarin? Tanggal berapa kemarin? 11. Tanggal 23 akan terjadi tanggal berapa? 13. Tanggal 25? 15. Tanggal? 17. Ya, tanggal? 19. 16. Mana yang malamnya prima dan tanggalnya prima? 11, 13, 17. 21 gak prima Mana yang bawah prima sekaligus terjadi di tanggal prima? 13. 13? 19. 19. Dua. Saya suka ini deh. Saya suka itu. Tapi kalau menurut Imam Ghazali akan terjadi di 25. Berarti Ghazali milih yang komposit. Saya suka prima. Berarti tinggal 2 kalau begitu prima. Kalau enggak 23, 29. Masih ada harapan. Saya milih 27 Pak. Silakan. Ini hanya saya sukanya. Saya suka prima lah. Makanya saya bilang slide saya itu slide saya. Enggak muncul ya. 59 tak setel. Kalau saya nyetel radio HP, volume saya setel 19, 17, 13, 11. Saking cintanya dengan prima itu. Karena prima mengajarkan hanya ada aku dan Al-Wahid.
Gak ada yang lain kan? Gak ada yang lain. Seksi bilang prima itu, seksi banget. Hanya ada dia dan satu, keren lah. Tapi kalau satu itu dimaknai moderator, hanya ada aku dan kamu moderator. Yang lain kontrak. Berarti cinta kita prima. Cinta kita. Oke, demikian saya ini untuk tulisan saya ada di situ, repository UIN Malang ACID. Yang tercatat di situ ada 135 artikel yang tercatat di situ. Yang lain, yang suka matematika agama cari matematika agama, yang suka meneropong Lailatul Qadar dengan matematik ada di situ. Yang suka matematika murni dan macam-macam, karena sudah sakir kasiro ngomongnya. Maka saya akhiri sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf atas yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.